Ya, Bapak Ibu, uji coba di IDRG ini, ya, ini merupakan amanah yang diberikan oleh Komite Kebijakan Sektor Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan. Jadi memang kami diminta untuk melakukan uji coba penerapan IDRG ini sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi juga tahap awal gitu ya dengan rumah sakit sampel bersama dengan BPJS Kesehatan di bulan Maret ya Bapak Ibu. Dan eh, saat ini kita ingin memperluas cakupannya gitu ya dengan uji coba nasional gitu ya setelah ada beberapa rumah sakit yang memang juga sudah implementasi dan tidak mengalami kendala yang berarti di dalam implementasi uji coba ini dalam uji coba IDRG. KKSK sendiri itu merupakan komite kebijakan sektor kesehatan yang terdiri dari lembaga ataupun kementerian terkait. Jadi ada Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, ada DJSN, ada eh, BPJS Kesehatan, kemudian juga OJK, gitu ya, Badan POM, BKKBN dan stakeholder terkait yang terkait dengan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Nah, eh, uji coba IDRD sendiri ini merupakan penetapan tata cara coding ya Bapak Ibu. Kenapa tata cara coding? Karena di dalam IDRG kita menggunakan ICD 10, ICD 10 tahun 2010 dan juga tambahan-tambahan diagnosisnya ya, tambahan-tambahan kode diagnosis yang kita masukkan di dalam ICD, kita sebutnya itu ICD Indonesian modification gitu ya. Jadi ada modifikasi-modifikasi tambahan-tambahan diagnosis yang kami terima dari perhimpunan organisasi profesi karena saat ini gitu ya, saat ini di ICD-10 tahun 2010 itu diagnosisnya tidak ada yang spesifik gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus memilih yang paling mendekati. Nah, ini kita coba eh, apa namanya masukkan gitu ya diagnosis-diagnosis yang memang kasusnya ada di Indonesia tapi kodenya nggak ada yang spesifik gitu. Ini ke dalam Indonesian modification. Nah, untuk tindakan itu juga menggunakan ICD-10 ICD-9CM tahun 2010 gitu ya, disertai juga dengan modifikasi gitu ya, modifikasi tambahan-tambahan untuk prosedur yang memang lebih up to date yang kami dapat juga dari usulan perhimpunan profesi. Nah, ini semua Bapak Ibu nanti harus input di dalam aplikasi iklim. Aplikasi iklimnya saat yang nanti akan Bapak Ibu gunakan saat uji coba ini eh, interface atau halaman pertama yang Bapak Ibu harus input gitu ya, itu adalah IDRG gitu. Jadi kalau yang sekarang INASIBGIS dulu baru baru apa namanya Inagruper ya namanya waktu itu masih Inagruper. Sekarang Bapak Ibu harus input IDRG. Nanti setelah IDRG-nya groupable, bisa di grouping, ini Bapak Ibu baru nanti import baru ke Inasi Bijis. Nah, setelah import ke Inasi Bijis, nanti Bapak Ibu mengikuti aturan yang berlaku pada Inasi Bijis, itu menggunakan PMK 26 atau dengan berita acara yang memang saat ini masih berlaku gitu ya. Dan TXT nanti yang digunakan untuk klaim ke BPJS Kesehatan juga masih menggunakan Inasi Bijis ya, nanti dengan tarif yang masih sesuai dengan Permenkes 3. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau IDRD sendiri tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapus, disampaikan oleh Pak Johana juga gitu ya. Kita apa namanya masih dalam tahap uji coba ya Bapak Ibu. Jadi kami masih menunggu pemberlakuan regulasinya. Regulasinya saat ini memang belum ada untuk IDRD. Jadi semua masih menggunakan regulasi yang existing. Nah, Kementerian Kesehatan juga mengembangkan ya saat ini kami yang akan guidance petunjuk yang akan Bapak Ibu gunakan di dalam pengkodingan IDRG nanti. Bagaimana mengkodingnya itu kami sudah membuat draft ya Bapak Ibu, draft Indonesian Coding Standard. Jadi ini masih bentuknya memang draft karena tadi regulasinya semua belum ada. Dan draft yang nanti akan diupload oleh teman-teman nanti dan diberikan kepada Bapak Ibu itu semuanya sudah
berdasarkan masukan sih dari asosiasi rumah sakit, dari perhimpunan profesi gitu ya juga. Dan kami saat ini masih membahas secara intensif dengan BPJS Kesehatan gitu ya untuk detailnya. Uh, Kemudian IDRD sendiri itu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapus gitu ya. Eh, Kita ingin eh, memastikan bahwa klasifikasi yang ada di dalam satu grup itu memiliki kesamaan klinis dan penggunaan sumber daya yang sama, hampir sama gitu ya. Tadi juga dijelaskan di video ya Bapak Ibu ya. Kalau rumah sakit itu menggunakan standar pelayanan yang sama gitu ya, itu otomatis walaupun provider JKN ini 3 ribuan gitu ya, itu rata-rata biayanya itu akan hampir sama gitu ya. Namanya kita ambil di dalam DRG itu adalah rata-rata biaya gitu ya. Nah, eh, kemudian eh, kita mengharapkan tadi supaya rata-rata biayanya hampir sama gitu ya. Itu juga kalau rumah sakit menerapkan standar pelayanan eh, kesehatan yang sama gitu ya. Jadi ada standar gitu. Jadi dari Aceh sampai Papua nih regional 5 kan itu standar pelayanannya sama gitu ya. Tidak ada lagi apa namanya perbedaan pelayanan. Next. Nah, Bapak Ibu, kenapa kami merubah gitu ya dari Inasi Bigis ke IDRG? Tadi karena tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapus gitu ya, pengelompokan kita itu masih terlampau luas gitu ya. Bapak Ibu mungkin tahu kalau klaim rawat jalan isinya semua di grup Q5440. Nah, ini yang kita akan jabarkan lebih rinci di dalam IDRG. Kemudian juga tingkat keparahan. Tingkat keparahan di dalam inasi biji saat ini itu hanya memiliki 3 tingkat keparahan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau di IDRG nanti tingkat keparahannya itu berbeda. Dalam satu klaster itu bisa saja dia hanya punya satu tingkat keparahan gitu ya, satu complexity level sekarang kita nyebutnya. Uh, tapi ada juga memang di satu grup gitu ya, itu memiliki 4 tingkat keparahan. Ada yang no CC, mild, moderate, severe gitu ya. Itu tergantung dari hasil analisis data statistik yang kami lakukan. Nah, sumber datanya itu Bapak Ibu, itu ada dari rumah sakit Bapak Ibu semua gitu ya. Itu kami melakukan pengembangan IDRG ini dengan menggunakan data yang Bapak Ibu input setiap harinya gitu ya. Jadi data itu kan garbage in, garbage out ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memasukkan data-data dengan benar, pengkodingannya benar, kemudian tarifnya juga benar gitu ya. eh, Tentunya nanti pada saat dilakukan analisis itu hasilnya juga akan lebih baik gitu ya. Maksudnya memang benar-benar datanya itu mencerminkan eh, apa yang terjadi di lapangan. Nah, eh, perubahan yang ingin dilakukan juga karena kami menerima masukan dari Bapak Ibu gitu ya, dari asosiasi profesi maupun asosiasi rumah sakit. eh, karena pengelompokannya memang belum sesuai gitu ya. Kok penyakit A dan B sumber dayanya berbeda jauh, kenapa masih tetap dimasukkan dalam grup yang sama seperti itu. Nah, ini yang coba kita perbaiki. Kemudian belum menggambarkan kondisi penyakit masyarakat di Indonesia ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, karena kita sekarang sudah 11 tahun JKN, jadi kita memiliki data yang sangat kaya Bapak Ibu. Nah, ini yang kami gunakan di dalam pengembangan IDRG gitu ya. Jadi memang pengelompokan penyakit yang di dalam IDRG itu menggunakan data yang setiap hari Bapak Ibu input gitu. Jadi eh, apa yang Bapak Ibu input itu bukan hanya bermanfaat bagi Bapak Ibu di rumah sakit, tapi memang bermanfaat untuk Indonesia gitu ya, karena itu mencerminkan pola penyakit di Indonesia, kemudian juga biayanya di tarifnya di rumah sakit berapa, itu yang kami gunakan di dalam pengelompokan atau reklasifikasi IDRG ini. Nah, kemudian juga banyak teknologi kode-kode penyakit juga berkembang gitu ya. Tadi ya ICD juga berkembang.
dan juga prosedur berkembang. Nah, ini kan tadi kode-kodenya itu belum ada di dalam ICD-10 maupun ICD-9 CM 2010. Makanya kami membuat Indonesian modification seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus gitu ya, itu grupnya berubah gitu ya dari 786 rawat inap sekarang menjadi 1005 gitu. Otomatis kalau grupnya berubah, tarifnya itu juga berubah. Nah, ini yang sedang berproses tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapus, kami masih uh, membahasnya di Pokja ya, ada satu Pokja khusus ini. Sekarang saya sedang di Kementerian Keuangan juga untuk membahas terkait dengan tarif IDRJ ini. Next. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih banyak banget grupnya gitu ya? Dari 786 menjadi 1005 gitu ya. Karena tadi kami ingin memperbaiki uh, kesesuaian di dalam pengelompokan gitu ya. Kami ingin memperbaiki homogenitas di dalam satu grup. Jadi uh, kalau di dalam kurva ini gitu ya Bapak Ibu, kami mengharapkan kasus-kasus yang ada di dalam satu grup di RG itu akan berada di bawah kurva yang berwarna merah ini gitu ya. Ini adalah uh, kasus-kasus di dalam uh, kurva yang di bawah garis merah ini memiliki variasi yang sangat rendah gitu ya. Jadi homogen gitu ya. Makin homogen satu grup itu makin makin baik ya Bapak Ibu. Nah, kalau kami analisisnya itu kita menggunakan coefficient of variation ya, COV gitu. Dan hasil analisis yang kami lakukan untuk IDRG gitu ya, ini uh, COV-nya itu untuk setiap grup berada di bawah satu gitu ya. Ini berarti uh, homogen gitu ya, kasus-kasusnya itu homogen, hampir sama gitu ya di dalam sisi klinis maupun sisi biaya. Next. Nah, Bapak Ibu dengan uji coba IDRG ini kami gitu ya bisa mengetahui kesiapan Bapak Ibu di rumah sakit di dalam penerapan IDRG nanti gitu ya. Uh, Apabila nanti regulasinya itu diterbitkan. Nah, selain itu kami juga ingin mengevaluasi dampak terhadap tata cara coding ya Bapak Ibu. Kenapa gitu ya tata cara coding ini ingin kita evaluasi karena tadi banyak regulasi-regulasi baru gitu ya yang agak apa namanya berbeda gitu ya dengan regulasi yang ada saat ini gitu ya. Nah, ini yang kita akan lihat seberapa jauh gitu ya dampaknya. Kemudian juga kami ingin melihat uh, penyesuaian sistem IT di rumah sakit Bapak Ibu gitu ya. Apakah uh, dari sisi aplikasi iklimnya dengan SIM rumah sakit ataupun nanti ke depannya dengan Vklaim hanya BPJS Kesehatan. Kemudian tadi kami ingin juga melihat dampak terhadap SDM-nya gitu ya. Apakah Bapak Ibu di rumah sakit sudah memahami gitu ya bagaimana menggunakan aplikasi IDRG, kemudian juga menggunakan uh, ICS, Indonesian Coding Standard yang memang saat ini masih berupa draft gitu ya, tapi itu akan menjadi guidance selama uji coba ini gitu ya. Bapak Ibu paham atau tidak gitu ya. Uh, Kemudian juga dampak yang keempat itu ini kami tentunya Bapak Ibu di rumah sakit dan juga BPJS Kesehatan ini ingin sekali melihat berapa besar sih gitu ya dampak pembiayaannya kalau kita pakai IDRG nanti gitu ya. Bapak Ibu juga tentunya sudah nunggu-nunggu nih kapan tarifnya keluar gitu ya. Tapi ini saya tekankan sekali lagi ya, uji coba ini belum menggunakan tarif ya Bapak Ibu. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan, kami saat ini masih dalam proses pembahasan untuk tarifnya gitu ya. Jadi belum ada regulasinya. Jadi masih menggunakan Bapak Ibu akan klaim seperti biasa dengan menggunakan INASIBGIS dengan tarif yang ada di dalam Permenkes 3. Kemudian manfaat bagi Bapak Ibu di rumah sakit, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkini gitu ya terkait dengan pedoman yang di dalam IDRG nanti gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan terima gitu, Bapak Ibu bisa pelajari lebih dulu gitu ya. Ini kan ada waktu 1 bulan lebih untuk Bapak Ibu teman-teman mempelajari pedoman-pedomannya, kemudian menyesuaikan juga sistem lebih awal seperti itu.
Kemudian nanti saat ini uji coba nasional berlangsung, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus gitu ya. Ini rencananya kami akan mulai pada saat bulan layanan Oktober. Jadi untuk bulan layanan Oktober, aplikasi Bapak Ibu iklimnya akan menggunakan aplikasi yang sudah ada IDRG-nya seperti itu. Nah, kami juga memberikan akses kepada Bapak Ibu semua gitu ya untuk materi-materi yang kami sampaikan, video, kemudian juga file data nanti apa sih namanya untuk keperluan programming di rumah sakit itu juga nanti kami sediakan Bapak Ibu dan itu semua bisa Bapak Ibu akses. Nah, selain itu juga untuk bulan ini dan bulan September gitu ya, kami juga eh, apa namanya membuka coaching one on one gitu ya kepada Bapak Ibu di rumah sakit baik untuk coding maupun juga eh, IT-nya gitu ya. Next. Tahapan uji coba sendiri Bapak Ibu nih kita mulai dengan aplikasi ya Bu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak bakal bisa input kalau nggak ada aplikasi e-claim. Nah kami menyediakan mengakomodir apapun SIM apa namanya keadaan di SIM rumah sakit Bapak Ibu gitu ya. Kalau untuk rumah sakit Bapak Ibu itu belum bridging. Jadi Bapak Ibu masih nginput di aplikasi e-claim. Ini kami yang nanti akan berikan eh, apa namanya patch-nya gitu ya, khusus untuk rumah sakit yang memang belum bridging, masih masukin semua data di aplikasi e-claim. Kemudian kalau yang rumah sakit yang SIM RS-nya masih bridging sebagian gitu ya, eh, di mana untuk data-data demografi pasien, kemudian billing itu sudah ada di SIM RS. Namun untuk apa namanya diagnosis, tindakan dan groupingnya itu dilakukan pada aplikasi e-claim gitu ya. Ini juga nanti kami bantu Bapak Ibu. Kemudian untuk rumah sakit yang full bridging gitu ya. Untuk yang full bridging di mana semua penginputan dilakukan di SIM RS rumah sakit ini juga kami akan akomodir gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, kalau Bapak Ibu nanti Bapak Ibu kami akan minta nilai gitu ya, kondisi SIM RS di rumah sakit Bapak Ibu itu seperti apa gitu. Apakah belum bridging, bridging sebagian atau sudah full bridging? Kalau masih belum bridging, ya nanti Bapak Ibu kami minta untuk mengisi formulir uji coba nasional penerapan IDRD ya. Jadi nanti di dalam multilink yang akan di-share oleh teman-teman Pusbikes ini nanti ada form uji coba, inform consent ya. Ada inform consent-nya, nanti Bapak Ibu isi, terus Bapak Ibu menentukan, oh rumah sakit kami belum bridging. Nah, nanti Bapak Ibu akan dapat patch untuk production dari Kemenkes. Nanti Bapak Ibu install gitu ya, diupdate patch-nya, lalu Bapak Ibu bisa langsung melakukan uji coba untuk IDRG. Nah, kalau rumah sakitnya bridging, rumah sakit Bapak Ibu SIM RS-nya bridging sebagian dengan e-claim gitu ya. Nah, ini setelah Bapak Ibu mengisi formulir inform consent gitu ya untuk uji coba, kemudian Bapak Ibu diminta untuk menyiapkan server development untuk patch development ya, dan juga mengintegrasikan nanti SIM RS ke e-claim sampai dengan set claim data gitu ya. Ini nanti juga di provide oleh teman-teman ya. IT. Kemudian Bapak Ibu mengisi kalau sudah siap, sudah sampai dengan set klaim data, Bapak Ibu mengisi formulir onboarding, nanti akan dijadwalkan untuk onboarding. Kalau belum lulus akan dibantu untuk sampai lulus ya Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu mendapatkan patch, production, diupdate patch-nya, lalu bisa mulai melakukan uji coba. Nah, kalau yang full bridging, ini Bapak Ibu, tim IT-nya akan diminta untuk mengembangkan 25 kriteria kriteria gitu ya di dalam sistem IT-nya. Nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman IT. Lalu setelah Bapak Ibu IT rumah sakit ini mengembangkan 25 kriteria, Bapak Ibu bisa isi formulir onboarding, kemudian mengajukan onboarding nanti dijadwalkan oleh teman-teman. Lalu Bapak Ibu nanti bisa mendapat kalau sudah lulus ya Bapak Ibu ini bisa mendapatkan
Izin, Mas Bayu, sepertinya Bu Riris. Halo, udah ada ya Oh, suara saya ya? oke. Mohon maaf, Siap, hilang. iya Bu. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang untuk sudah rumah sakitnya sudah full bridging, ini eh, diminta mengembangkan 25 kriteria. Lalu nanti onboarding ya. Nah, biasanya pengalaman beberapa rumah sakit yang sudah melakukan onboarding ini mungkin rata-rata 2 kali gitu ya. Ada yang cukup 1 kali gitu ya. Juga 3 kali, tapi rata-rata mungkin 2 kali sudah lulus gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, Bapak Ibu, kami di Kementerian Kesehatan memang IT kami terbatas gitu ya. Jadi ini sesuai dengan arahan Bapak Dirjen Kesehatan Lanjutan, jadi ditunjuk rumah sakit teman-teman IT dari rumah sakit vertikal untuk nanti membantu proses uji coba IDRG di rumah sakit Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini nanti uh, kami di Puspikes dan juga tim pengampu yang akan membantu Bapak Ibu. Ini di IT. Nanti juga di rekam medis Bapak Ibu, uh, karena memang di Puspikes itu hanya ada saat ini ya 2 koder dari rumah sakit gitu ya, itu diperbantukan di Puspikes, dan juga saya yang dulu mantan koder di rumah sakit tapi udah dipindahkan ke Puspikes. Jadi nanti juga kami sedang melakukan rencana melakukan training of trainer gitu ya untuk coding. Jadi nanti bisa membantu Bapak Ibu di rumah sakit. Kayaknya juga ada perwakilan dari Regional 5 ini juga sudah ada. Next. Nah, Bapak Ibu, kami juga menyediakan kanal informasi resmi untuk uji coba ini ya, uji coba penerapan IDRG untuk, jadi nanti Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu bisa akses ke ini ya, faq.kemkes.go.id gitu. Dan juga Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk Kemenkes ya, di sini di 0811 1050 0567. Nanti dari menu utama Bapak Ibu bisa pilih layanan nanti IDRG. Nanti di situ ada pilihan-pilihan gitu ya. Selain itu juga kami masukan Bapak Ibu gitu ya bisa dikirimkan melalui email di idrg@kemkes.go.id, dan juga kami ada Instagram Bapak Ibu, tentunya juga sudah saya rasa hampir semua ya menjadi pengguna memiliki akun Instagram gitu ya. Jadi bisa melihat dan juga mungkin follow Instagram kami di @idrg.kemkes. Ini karena informasi-informasi terkait dengan uji coba dan perkembangannya ini kami sampaikan melalui Instagram. Next, itu mungkin dari saya ya. Terima kasih. Eh, saya kembalikan ke Mbak Ain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Riris Dian Hardiani, SKMMKM, yang sudah menyampaikan atau memaparkan materi pertama kita di pagi hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan karena sepertinya di kolom chat banyak yang bertanya soal materi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh materi hari ini akan kami berikan di akhir acara melalui multilink yang akan dibagikan oleh tim. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu pasti akan mendapatkan materi yang ada. Selanjutnya, dari tim DRG dan Kesmik sudah melakukan uji coba IDRG di beberapa rumah sakit. Salah satunya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Dan saat ini kami akan menayangkan video testimoni uji coba IDRG dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, gimana? Udah pada tahu nggak tentang uji coba IDRG? Apa itu uji coba IDRG? Uji coba IDRG merupakan penerapan tata cara coding IDRG dalam proses kodifikasi penyakit dan atau tindakan pada aplikasi iklim yang telah disesuaikan dengan data penyakit masyarakat Indonesia, sehingga dihasilkan grup baru IDRG. Kami berterima kasih kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta yang merupakan salah satu rumah sakit peserta uji coba IDRG
Bahkan rumah sakit ini memiliki inisiatif awal menawarkan diri untuk ikut serta dalam uji coba IDRG. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta juga menjadi rumah sakit yang telah menerapkan IDRG sejak 1 Mei 2025. Selaku Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan, kami menyampaikan apresiasi yang besar kepada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta atas keikutsertaannya dalam uji coba IDRG dan berperan aktif memberikan saran, masukan terkait pelaksanaan uji coba IDRG ini, seperti saran dan masukan untuk Indonesian Coding Standard atau ICS. Sesuai dengan arah kebijakan baru Kementerian Kesehatan dalam sistem pembayaran di rumah sakit, maka sejak April yang lalu, Kementerian Kesehatan telah melakukan sosialisasi secara masif tentang uji coba IDRG ini. Nah, sampai dengan hari ini sudah tercatat nih, lebih dari 200 rumah sakit bersedia mengikuti uji coba IDRG. Namun, belum semuanya nih melakukan implementasi karena terdapat beberapa tahapan yang perlu diikuti. Langkah positif yang dilakukan oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta ini dapat menjadi contoh bagi rumah sakit lain untuk lebih termotivasi mengikuti uji coba IDRG yang direncanakan mulai dilakukan secara nasional pada bulan Oktober tahun 2025 ini. Kami dari Kementerian Kesehatan akan terus berupaya mengerahkan segala resource yang ada untuk mendukung kelancaran proses uji coba nasional penerapan IDRG ini. Karenanya, nantikan terus update informasi lebih lanjut. Salam sehat. Apa kata RSPKU Muhammadiyah Surakarta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, saya Arif Budiman, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, yang merupakan salah satu rumah sakit yang sudah melaksanakan uji coba penerapan Indonesian Diagnosis Related Group atau yang kita kenal dengan IDRG. Sejak kapan RS ikut uji coba IDRG? Kami mengajukan kepada Kemenkes RI untuk mengikuti uji coba IDRG dan sosialisasi lanjut berjalan mulai April 2025. Mengapa RS bersedia mengikuti uji coba IDRG? Kami mengajukan kepada Kemenkes untuk mengikuti IDRG sebagai transformasi dari perbaikan sistem pembiayaan kesehatan. Sehingga ini merupakan kebanggaan bagi kami sekaligus kebahagiaan karena diberikan kesempatan untuk memahami IDRG lebih jauh. Apa manfaat uji coba IDRG yang dirasakan RS? Tentunya dengan ikut uji coba IDRG ini, kami selalu mendapatkan informasi terkini terkait kebijakan dan pedoman penerapan IDRG. Kemudian kami juga dapat mempelajari serta mempersiapkan lebih awal untuk masa transisi ke IDRG. Samping itu, pihak Kemenkes juga memberikan kesempatan untuk konsultasi maupun coaching one-on-one terkait dengan penyesuaian sistem IT dan perubahan tata cara coding dari Inasi Bisnis ke IDRG. Adakah pesan untuk RS lain yang ingin mengikuti uji coba IDRG? Nah, pesan saya bagi rumah sakit lain yang ingin mengikuti uji coba IDRG adalah ayo kita gunakan kesempatan ini dengan baik agar kita lebih siap dalam menghadapi transisi IDRG ke depan. Dan jangan takut karena tim Kemenkes akan selalu membantu dalam proses uji coba IDRG ini. Apa harapan untuk IDRG ke depannya? Diharapkan ke depannya dengan penetapan IDRG ini dapat membantu menekan inflasi di bidang kesehatan. Kemudian juga adanya transparansi dan efisiensi pembayaran serta peningkatan kualitas pelayanan. Juga kita sangat mengharapkan nantinya dengan penerapan IDRG ini akan terjadi keseimbangan tarif dan adanya integrasi dengan kelas rawat inap standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto, IT Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Sebelum ikut uji coba IDRG, apakah SIM-RS sudah terintegrasi dengan eClaim? Ya, SIM-RS Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sudah terintegrasi dengan eClaim. Jadi penginputan data pasien, data billing, dan data diagnosa sudah dilakukan melalui SIM Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Bagaimana proses penyesuaian SIM-RS untuk uji coba IDRG? Kalau kesulitan secara teknis itu sebenarnya tidak ada, karena Kementerian Kesehatan sudah membuat grup teknis koordinasi IDRG yang di situ ada materi-materi, definisi operasional 25 kriteria, dan ketika ada pertanyaan itu fast respon. Kemudian ada juga ketika Japri 1 dibanding 1, maka akan dijelaskan secara lengkap oleh tim dari Kementerian Kesehatan. Apa kesulitan yang dialami saat mengembangkan 25 kriteria? Karena SIM Rumah
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sudah fully integrated, kami hanya mengembangkan 25 checklist sesuai dengan checklist onboarding yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan. Kami melakukan onboarding, sempat tidak lolos, tetapi remedi hari berikutnya dan kami dinyatakan lolos untuk production IDRG. Apa pesan untuk RS lain yang ingin mengikuti uji coba IDRG? Ayo nih teman-teman rumah sakit yang lain, uji coba IDRG mudah loh. Hanya mengisi inform consent dan status bridging. Di Kementerian Kesehatan menetapkan 3 nih, fully bridging, partial bridging, dan tidak bridging sama sekali. Bagi yang tidak bridging sama sekali, bahkan hanya mengisi saja, sudah mendapatkan patch untuk production dan bisa diinstal di masing-masing server rumah sakit. Assalamualaikum Healthers, perkenalkan saya Yeni Triasari selaku Kepala Instalasi Rekam Medis dan Analisa Data Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Apakah RS sudah pakai iklan IDRG? Sudah. Sejak Mei 2025, kami telah menggunakan pengkodingan diagnosa dan prosedur secara tata laksana iklan IDRG. Kemudian akan muncul secara otomatis pengkodingan secara inasibijis. Adakah kesulitan dalam menggunakan tata cara coding IDRG? Kesulitan pasti ada, namanya juga sistem baru. Kami harus melakukan adaptasi tentang perubahan tata cara pengkodingan secara IDRG. Namun kemudian kami telah melakukan analisa, evaluasi, dan monitoring sehingga kami perlu merubah tata cara alur kerja kami dan selama 3 bulan berjalan ini kesulitan tersebut hilang. Apakah ada kendala dalam pengiriman klaim setelah menggunakan e-claim IDRG? Tidak ada, pengeklaiman tetap dilakukan sesuai dengan Permenkes 26 tahun 2021 secara inasibijis dan tarifnya pun masih menggunakan Permenkes 3 tahun 2023. Apakah ada masalah terkait pengiriman klaim ke BPJS Kesehatan? Tidak ada. Apa pesan untuk RS lain yang ingin mengikuti uji coba IDRG? Ayo teman-teman, tim Kesmik rumah sakit di seluruh Indonesia, mari bergabung menjadi bagian dari transformasi sistem pembiayaan layanan kesehatan nasional. Itu tadi penayangan video testimoni uji coba IDRG dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kedua, yaitu penyesuaian sistem IT. Namun sebelumnya saya perlu mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sesi tanya jawab akan ada nanti setelah seluruh materi disampaikan oleh pemateri yang ada. Sesi tanya jawab menggunakan link Slido yang akan dibagikan oleh tim di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengakses link Slido yang ada dan memberikan pertanyaan di sana dan nantinya akan dijawab oleh tim. Jadi kami tidak membuka sesi tanya jawab menggunakan raise hand. Dan untuk seluruh materi hari ini akan diberikan di akhir acara melalui multilink yang akan dibagikan oleh tim yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu penyesuaian sistem IT yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Widyo Sahasongko ST selaku Pranata Komputer Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Pak Bayu dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu izin. Saya akan coba menyampaikan terkait penyesuaian sistem IT dalam uji coba IDRG ini. Oke, lanjut. Nah, kalau dilihat dari slide ini Bapak Ibu ya, di sini ada 2 alur ya. Alur yang saat ini masih kita gunakan dan satu lagi alur IDRG yang nanti untuk pengembangan 25 checkpoint yang tadi disebutkan oleh Bu Liris. Nah, kita lihat untuk yang alur saat ini ya Bapak Ibu ya. Untuk tata caranya kan biasanya kan kita melakukan input kan kita melakukan input di coding inasibijis terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di grouping. Nah, setelah itu nanti kita import coding IDRG, kemudian di grouping. Nah, kemudian akan muncul hasil groupingnya. Setelah itu kita melakukan aksi final. Nah, sebelum kita melakukan upload texting, data tersebut akan dikirimkan ke data center Kemenkes. Nah, setelah itu stop atau selesai. Nah, untuk yang alur yang terbaru, yang untuk alur IDRG, nah, Bapak Ibu akan nanti diminta untuk melakukan input coding IDRG terlebih dahulu dan melakukan grouping. Dan setelah itu Bapak Ibu diminta, nah setelah dilakukan final, barulah menginput
untuk coding diagnosa inasibigis. Nah, jadi yang pertama-tama dilakukan akan melakukan input coding IDRG terlebih dahulu. Nah, setelah itu Bapak Ibu melakukan grouping inasibigis, kemudian final inasibigis. Nah, seperti yang alur di atas, datanya akan dikirimkan ke center Kemenkes. Kemudian kita juga akan route forward data tersebut ke data center BPJS melalui via API ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan perubahan pada aplikasi klaim ya Bapak Ibu ya. Yang di sebelah kiri ini adalah versi sebelumnya, versi saat ini kita gunakan yaitu adalah versi 59. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di slide ini. Nah, di sini kita hanya melakukan coding untuk apa inasibigis atau untuk grouper. Nah, di sebelah kanan, nah jadi Bapak Ibu diminta untuk melakukan input coding IDRG terlebih dahulu. Jadi inilah yang akan dilakukan pertama kali pada saat penerapan untuk sistem yang IDRG ini. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu melakukan input coding inasibigis. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini juga akan ada perubahan pada alur web service-nya Bapak Ibu ya. Untuk alur saat ini, seperti yang Bapak Ibu lihat di slide, pertama-tama kita melakukan set claim data. Set claim data itu adalah seperti input data claimnya, kemudian melakukan grouping state 1, dan kemudian ada namanya grouping state 2. Nah, grouping state 2 ini adalah spesial CMD ya Bapak Ibu ya. Nah,